Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya di podcast OB. Sore hari ini kembali saya sudah mengundang salah satu orang biasa, tapi mempunyai misi, visi, mimpi, dan kerinduan yang tidak biasa, gitu ya. Begitu sore hari ini sudah bergabung bersama saya Om Edo. Selamat sore Om Edo. Jadi ini gini Om, aku pengen dengar aja apa sih hal-hal luar biasa lah ya, karena bagiku gak semua kita itu bisa mengalami hal yang kebetulan lah ya Om ya. Amin. Dimana kita hidup pasti ada dampaknya. Nah, aku pengen dengar sharing malam hari ini dari Om Edo lah ya. Tapi sebelumnya Om boleh kenalin diri dulu lah ya, biar pada kenal dulu siapa narasumber saya sore hari ini gitu. Oke. Selamat malam, shalom buat kita semua, teman-teman semua. Saya dengan Edward Hasugian. Jadi kalau ada famnya Hasugian berarti itu udah dari Indonesia bagian barat, gitu ya. Indonesia bagian barat. Lalu ya kita aktif di pelayanan, baik pelayanan gereja, pastoral, dan pelayanan khusus. Di pelayanan yayasan lebih spesifik lagi untuk membina anak-anak yang difabel, tapi difabelnya bukan difabel fisik, lebih ke mental. Begitu ya. Jadi anak-anak yang kita bina sekarang, kami gabung di satu yayasan di Lawang yang sudah cukup lama berdiri di Lawang ini, Jawa Timur, mulai berdiri sekitar 31 Maret 93, lalu Tuhan percayakan untuk yayasan ini dipakai untuk membina anak-anak saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus secara mental. Dan puji Tuhan untuk sekarang saudara-saudara kita, saya nggak pakai istilah pasien, kita pakai istilah saudara-saudara kita yang kita bina di sini dalam wadah yayasan ini, kurang lebih sekitar 45 jiwa yang ada di sini. Terdiri dari sekitar 30 putra, sekitar 15 putri, kurang lebih seperti itu. Jadi saya dengan keluarga, dengan istri, dipercaya untuk bagian dari tim pengelola yayasan yang ada ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini berarti Om, aku panggilnya Om Edo aja lah ya. Terserah. Okay. Iya. Berarti Om Edo bersama istri melakukan pelayanan di, apa nama yayasannya Om? Yayasan Pancaran Kasih Abadi Lawang. Kita ada di Facebook YPKA, lalu kita ada di Instagram, kita ada di yang viral sekarang ya di TikTok. Semua media sosial kita coba masukin gitu. Berarti cukup update lah ya informasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Yayasan ini gitu. Terus itu gimana Om? Maksudnya kan ini 45 jiwa lah ya yang sedang ada di dalam yayasan ini. Itu memang mereka di apa sih maksudnya tinggal tetap di yayasan itu, atau cuman kunjungan terus balik lagi ke rumah, atau gimana sistemnya? Ya, jadi kita sistemnya di sini kan asrama ya. Jadi asrama, jadi beberapa dari mereka itu justru ada yang dari luar Pulau Jawa, ada yang dari Jawa, ya, ada yang dari seputaran Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika mereka gabung masuk di sini, ini semacam apa namanya, tempat penitipan lah ya, tempat penitipan dan perawatan serta pembinaan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus secara mental tadi. Jadi kita bukan sistem rawat jalan, tapi kita lebih kepada
membina mereka, merawat mereka, apa namanya, kalau orang Jawa bilang mengopeni lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita rawat mereka. Ada sebagian mereka yang sama sekali nggak bisa mandiri, ya sama sekali harus bergantung kepada orang lain, baik dengan makan, kebersihan badan, kebersihan fisik dan segala macam. Ada yang memang bisa mandiri, ada yang bisa sama sekali harus butuh bantuan perawat, kurang lebih seperti itu. Oke Om, sebelum jauh ke dalam pelayanan yang sedang Om kerjakan, yang aku pengen tahu dari awal, apa yang membuat, aku percaya ini bukan hanya karena kerjaan secara manusiawi atau seperti apalah ya, karena ini udah bergerak, yang bergerak itu bukan Om Edo sendiri, tapi bersama istri lah ya. Nah, apa sih yang membuat Om Edo tertarik untuk melakukan pelayanan ini gitu? Karena pasti nggak semua orang mempunyai apa ya, mempunyai hati, mempunyai apa sih namanya, kerinduan untuk melakukan hal ini. Apa sih yang membuat Om Edo memilih dan melakukan pelayanan ini gitu? Iya, kata kuncinya itu yang kamu sebut tadi adalah hati, ya, panggilan. Jadi sebelum aktif dalam pelayanan ini, saya secara pribadi juga aktif di komunitas, salah satu komunitas gereja, tapi di luar dari itu saya juga seorang pekerja sekuler, ya. Pekerja sekuler. Saya pernah kerja di Kalbe Farma, di Mayora gitu. Nah, sampai satu titik saya menyadari bahwa setiap kita punya panggilan Tuhan, ya kan? Kita punya panggilan Tuhan, di mana Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam tujuannya Dia. Nah, sampai satu titik sekitar setahun yang lalu kurang lebih, lagi marak-maraknya COVID yang sekitar bulan 8 itu, maraknya COVID, saya melihat banyak hal. Intinya tempat ini ya diizinkan Tuhan untuk mengalami gitu. Nah, dan banyak orang yang tadinya ada beberapa orang yang tadinya bersama-sama dengan kita, tapi dengan kondisi keadaan yang terjadi akhirnya dipanggil Tuhan, kurang lebih gitu. Nah, setiap mereka dipanggil Tuhan, kebetulan yayasan ini mempercayakan saya waktu itu untuk melayani secara gerejawi, menguburkan mereka. Nah, ketika itu berlangsung, saya langsung berpikir dalam hati begini, kalau bukan saya atau lepas pribadi yang bergerak, siapa lagi, ya kan? Dan saya percaya ini panggilan Tuhan. Benar yang kamu katakan tadi, ini bukan sekedar pekerjaan, tapi ini lebih kepada hati kita yang bergerak, panggilan Tuhan yang bergerak. Nah, sampai satu titik saya ambil keputusan, ya saya harus ada di dalam, saya harus ada di manajemen itu, saya harus bersama-sama, saya harus melakukan sesuatu. Jadi kalau selama ini dampaknya melakukan sesuatu itu dari ring luar, dengan dorongan kasih Tuhan, saya bilang saya harus ada di dalam untuk melakukan sesuatu, do something dari dalam begitu. Sampai akhirnya saya sama istri dan beberapa teman-teman rekan-rekan perawat di sini, kita sama-sama bekerja untuk ya menyalurkan kasih Tuhan lah yang ada di dalam hati kita. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti aku bisa dong bilang semua ini karena lahir dari hati lah ya. Kasihan gitu lah ya. Tadi dibilang bahwa ya mungkin bukan pasien sih, rekan-rekan yang dititipkan di yayasan ini dari berbagai tempat dan pasti dengan berbagai case yang berbeda ya, mereka dengan latar belakang. Kalau dari sampai hari ini,
kondisi yang paling parah dari rekan-rekan yang ada di yayasan itu, kondisinya yang menurut Om Edo itu ini benar-benar perlu tolong banget, itu kondisinya seperti apa, Om? Ada satu pasien, ada satu saudara kita, itu seorang wanita, dia berasal dari Kalimantan Barat. Dia termasuk salah satu korban trafficking seksualitas yang akhirnya membuat dia depresi berat. Yang tadinya dia berpikir itu suaminya bisa melindungi dia, justru melakukan hal yang sebaliknya dan akhirnya membuat dia depresi sangat berat dan membuat dia akhirnya begitu sangat dendam kepada yang namanya sosok laki-laki. Entah itu dia kenal ataupun dia tidak kenal, judulnya dendam itu kuat di dalam hatinya. Ini yang saya lihat ya. Ini yang paling berat, case yang paling berat yang untuk saat ini saya lihat gitu. Seorang wanita. Oke. Dia ini udah berapa lama nih Om kalau di yayasan? Udah kurang lebih di atas 10 tahunan sudah. Di dalam 10 tahun ini ada nggak kemajuan dari kondisi dia seperti awal dia datang? Kalau mau dibandingkan dari awal sampai sekarang ya pasti ada kemajuan. Cuman kan orang-orang saudara-saudara kita seperti ini, di samping kita melakukan pendekatan secara spiritual melalui doa dan segala macam, kita bawa mereka dalam suasana rohani, kita juga melibatkan medis dalam hal ini ya dokter jiwa dan segala macam gitu. Kita dan obat-obat secara medis kita libatkan. Jadi saudara-saudara kita seperti ini emosionalnya sangat labil gitu, fluktuatif. Terkadang dia bisa ada di tataran yang bisa kita ajak ngomong, nyambung, tapi tiba-tiba tanpa penyebab apa-apa, tiba-tiba hilang kendali gitu. Teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini seperti itu. Oke. Kalau mau dilihat, kan ini 45 orang ini bagiku lumayan banyak ya. Lumayan banyak dan sebenarnya Om, apa sih yang menjadi pengamatan Om sendiri, apa sih yang menjadi penyebab terbesar mereka bisa sampai pada titik menjadi apa sih namanya ya, menjadi bagian dari yayasan ini yang harus ditolong? Maksudnya sebenarnya yang tadi salah satunya mungkin dia dapat kekerasan gitu ya. Nah, ada nggak latar belakang lain yang akhirnya membuat mereka menjadi bukan pasien sih, orang yang harus ditolong dari yayasan ini, Pak? Banyak penyebab yang mereka alami. Salah satunya yaitu tadi yang saya bilang, depresi ketika dikecewakan, lalu mentalnya nggak kuat, pikirannya nggak kuat. Kalau satu waktu saya pernah ngomong-ngomong dengan salah satu pimpinan rumah sakit jiwa yang ada di Lawang ini, beliau katakan begini, ada kekuatan di mana saraf-saraf ini bisa menerima tekanan, tapi ketika dia over, ini yang kalau orang awam bilang mengalami keputusan, secara medis bilang gitu, jadi sarafnya putus, nggak kuat untuk menanggung beban mental yang terlalu berat itu. Lalu yang kedua juga di samping tekanan, di samping stres mereka, ada juga yang dibilangnya bawaan lahir. Jadi secara mental ketika dia lahir, secara mental, mohon maaf, memang sudah mengalami kekurangan, kira-kira seperti itu. Gitu. Memang ada orang ini, ada yang memang dari kecil udah kayak gitu kondisinya. Iya, ada yang dari kecil dia memang sudah kondisi terlahir seperti itu. Bahkan ada yang kita lagi tangani ini, satu keluarga kembar, dua-dua anaknya dalam keluarga itu kembar dan dua-dua ngalami yang seperti itu. Itu asalnya dari mana itu, Om?
Yang saya baru katakan tadi itu dari Jakarta. Dari Jakarta ya. Nah, itu masih sangat muda, mungkin sekitar usianya sekarang mungkin sekitar 17-18 tahun. Oke, 17-18 tahun. Mm-mm. Oke. Saya melihat gini lah Om ya. Ini pelayanan yang tidak hanya cuman sebatas butuh hati dan Ya, tapi butuh keberanian juga ya. yes, Karena betul. orang-orang yang dihadapi mungkin kadang-kadang lost control gitu kan, Yes, over emosinya. Nah, betul. ada nggak Om kejadian di mana satu kejadian yang mungkin anarkis banget yang terjadi saat Om dan Tante lagi melayani mereka gitu, sampai kayak mungkin mereka sampai teriak-teriak atau melakukan hal-hal yang di luar kondisi normal gitu. Ya, seringkali di samping dibutuhkan hati, dibutuhkan juga keberanian di sini. Nah, kebetulan sangat kebetulan saya ini di samping mengamati mereka, saya juga terlibat di manajemen yayasan ini. Nah, saya menerapkan yayasan ini, teman-teman, untuk tidak bermain kekerasan kepada mereka. Ketika kan biasanya anak-anak yang seperti ini kan sangat berbeda ketika kita mengarahkan dengan seperti mana biasanya. Terkadang emosional kita terpancing ketika menghadapi mereka, amarah kita terpancing ketika menghadapi mereka, dan sebisa mungkin kita harus punya kemampuan untuk manajemen emosi kita ketika menghadapi mereka. Kita harus bisa kontrol diri kita. Karena gampangnya saya katakan sama teman-teman, keluarga mereka titipkan mereka di sini untuk dirawat dan dibina, bukan untuk disakiti, dirawat dan dibina. Nah, kebetulan secara rules, secara peraturan, saya sangat antipati untuk mereka pendekatannya pendekatan kekerasan. Dan saya katakan sama teman-teman, ketika itu saya ketemukan, saya dapatin, mohon maaf, saya bisa tinjau ulang, kurang lebih seperti itu. Oke. Emang aku melihat ini nggak mudah dan nggak semua orang pasti mau melakukan hal ini ya. Ya. Oke. Tapi sampai hari ini Om masih kerja sekuler juga ya? Sama sekali sudah tidak. Sudah kami full timer lah. Iya, fokus untuk menangani ini. Saya dengan tantemu kita fokus untuk menangani ini, pikiran, doa dan segala macam ini ada di sini semua. Oke Om. Kalau di yayasan ini kan mungkin setiap rekan-rekan ini membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda ya, tergantung dari kondisi dia. Nah, sebenarnya kalau di yayasan ini kegiatan rutin yang dilakukan untuk ya bagian dari proses pemulihan para rekan-rekan ini apa aja gitu Om? Apa yang dilakukan yayasan khusus untuk mereka ini? Banyak dari antara mereka yang secara sengaja, mungkin dianggap ini aib buat keluarga, lalu keluarganya hantarkan di sini dengan bahasa lebih ekstrim lagi, sebenarnya itu dibuang di tempat ini,